Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sedang sholat pada hakikatnya sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan bermunajat ini tidak layak bagi siapapun untuk mengganggu ibadah sholatnya dengan rangkaian aktivitas lain yang dapat merusak kekhusyukan, termasuk dengan melintas di depan orang yang sedang sholat. Salah satu contohnya ialah ketika sholat di masjid, terkadang kita mendapati orang yang melintas di depan orang yang sedang sholat. Ada juga yang sengaja melewatinya dengan ingin mendapatkan saf atau ingin buru-buru keluar dari masjid. Lalu, apa hukumnya lewat di depan orang sholat? Apakah sholat batal jika ada sesuatu yang lewat? Serta, bagaimana cara menahan orang yang hendak lewat depan orang sholat? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya. Tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Hukum lewat di depan orang sholat. Sholat fardu ataupun sholat sunnah tentunya merupakan salah satu ibadah yang harus diperhatikan setiap umat muslim dalam tata cara pengerjaannya. Bukan hanya cara mengerjakannya saja, tapi juga cara bersikap pada orang yang sedang sholat. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita tahu bagaimana cara menyikapi orang yang sedang sholat, yakni dengan menghormatinya. Namun, ada pula perkara yang masih belum banyak diketahui orang hingga kini, yakni tentang hukum lewat di depan orang sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya orang yang lewat di depan orang yang mengerjakan mengetahui apa akibat dosa yang akan ia tanggung, niscaya ia berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada dia lewat di depan orang yang sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut merupakan larangan yang tegas untuk tidak berjalan di depan orang yang sedang sholat. Saking buruknya akibat dari lewat di depan orang yang sedang sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan bahwa lebih baik berdiri selama 40 tahun dibandingkan harus melakukan perbuatan tercela seperti itu. Ancaman bagi orang yang melewati orang yang sedang sholat sangatlah keras. Permasalahan dilarangnya berjalan di depan orang yang sedang sholat juga perlu kita tanamkan kepada anak-anak yang belum paham. Seringkali kita menjumpai anak-anak yang asyik bermain dan berlarian di dalam masjid hingga tak sengaja lewat di depan orang yang sedang sholat. Anak kecil yang belum balik dan belum memahami larangan lewat di depan orang yang sholat, maka wajib diberitahu oleh orang tuanya. Orang tuanya bertanggung jawab penuh atas perilaku anak-anak. Jika orang tua tersebut tidak memberitahu dan mencegah anaknya, sedangkan orang tua tersebut tahu hukumnya, maka orang tua itulah yang mendapat dosanya. Syekh Kamil Muhammad Uwaidah dalam Fiqh An-Nisa menyebutkan, tidak boleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, berjalan di hadapan orang yang sedang mendirikan sholat, kecuali jika ada atau terdapat sutrah atau pemisah di antaranya. Oleh karena itu, setiap muslim yang hendak melaksanakan sholat dianjurkan menggunakan sutrah. Sutrah adalah pembatas atau pemisah, yakni sesuatu yang diletakkan orang yang sholat di hadapannya untuk mencegah orang lewat di depannya. Sutrah dapat berupa apa saja, asalkan benda tersebut bersih dan terhindar dari najis. Sutrah yang biasanya kita jumpai berupa sajadah, buku, lemari, tas, tembok, tiang, dan sebagainya. Ketika kita sudah meletakkan sutrah tersebut di depan, maka tak mengapa orang lain lewat di belakang sutrah tersebut. Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa lewat di depan sutrah hukumnya tidak mengapa, dan lewat di tengah-tengah antara orang yang sholat dengan sutrahnya hukumnya tidak boleh, dan orang yang melakukannya berdosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, maka hendaknya dia meletakkan sutra atau pemisah di depannya. Jika dia tidak menemukan, hendaklah dia menancapkan sebuah tongkat. Jika dia tidak membawa tongkat, hendaklah dia membuat garis. Kemudian tidak memudaratkannya sekalipun ada yang lewat depannya. Hadis riwayat Abu Daud. Apakah sholat menjadi batal dengan adanya sesuatu yang lewat? Sholat bisa menjadi batal jika ia dilewati oleh wanita, keledai, atau anjing. Adapun jika yang lewat adalah selain 3 hal ini, maka tidak batal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang memutuskan sholat ialah wanita, keledai, dan anjing. Untuk menjaga sholatmu dengan meletakkan sutra berupa seperti kayu yang diletakkan di atas punggung unta. Hadis riwayat Muslim. Batalnya sholat seseorang karena lewatnya 3 hal ini dapat terjadi baik ketika orang tersebut menggunakan sutra atau tidak. Ketika orang itu telah meletakkan sutra di depannya, lalu salah satu dari 3 hal ini lewat di antara dirinya dan sutrahnya, maka sholatnya tetap batal. Untuk itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk mencari sutra yang tingginya minimal setengah pelana. Mengapa sholat dianggap batal ketika salah satu dari 3 hal tersebut lewat di depan kita? Ketika seorang wanita yang lewat, mungkin saja dikhawatirkan sholatnya orang tersebut menjadi tidak khusyuk dan terganggu. Pencantuman wanita di sini yang dianggap sebagai salah satu hal yang dapat membatalkan sholat di dalam konteks hadis tidak bermaksud merendahkan kaum wanita. Kalau yang lewat adalah seekor anjing, dikhawatirkan air liur yang kerap menetes dari mulut hewan tersebut jatuh ke permukaan tempat orang sujud, atau bahkan air liur itu mengenai pakaiannya. Sedangkan keledai dikhawatirkan tidak langsung pergi ketika ada seseorang yang menghalaunya karena karakter hewan itu yang lebih bebal dari hewan lainnya. Selain itu, keledai juga mengeluarkan suara yang melengking sehingga cukup mengganggu. Hukum menghalangi orang lewat dan cara menahannya. Disyariatkan bagi orang yang sholat untuk menahan atau menghalangi orang yang lewat di depannya, baik ia memakai sutra maupun tidak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, maka janganlah dia membiarkan orang lewat di depannya, dan hendaklah dia mencegahnya semampunya. Jika dia menolak, maka lawanlah. Sesungguhnya dia itu setan. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagian ulama berdalil dengan mafhum hadis ini bahwa yang disyariatkan untuk menahan orang yang lewat adalah jika sholatnya memakai sutra. Pendapat ini tidak tepat karena dalam beberapa hadis meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menghalangi orang yang lewat secara mutlak. Maksudnya, ketika lewat pertama kali, maka tahanlah dengan cara yang ringan, namun cukup untuk menahannya. Jika ia berusaha untuk lewat kedua kalinya, maka tahanlah dengan lebih bersungguh-sungguh, sebagaimana yang pernah dilakukan seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Shalih ketika itu bersama dengan Abu Sa'id sedang sholat pada hari Jumat dengan menghadap sutra. Kemudian datang seorang pemuda dari Bani Abi Muyad hendak lewat di depan beliau. Kemudian beliau pun menahannya di lehernya. Lalu pemuda itu melihat-lihat sekeliling, namun ia tidak melihat celah lain selain melihat Abu Sa'id, sehingga pemuda itu pun berusaha lewat lagi untuk kedua kalinya. Abu Sa'id lalu menahannya lagi pada lehernya, namun lebih sungguh-sungguh dari yang pertama. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menahan orang yang lewat ketika sedang sholat, apakah wajib atau tidak, karena lafaz-lafaz hadis mengenai hal ini menggunakan lafaz perintah, yaitu cegahlah dan tahanlah.
atau semacamnya. Maka pada asalnya menghasilkan hukum wajib. Ini adalah salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Lebih diperkuat lagi wajibnya karena diperintahkan untuk melawan orang yang bersikeras ingin lewat sekalipun telah dicegah. Sedangkan jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah karena sibuk menahan orang yang lewat dapat menghilangkan tujuan dari sholat, yaitu khusyuk dan tadabbur. Sahabat, untuk menjaga sholat lebih khusyuk dan juga menjaga orang lain dari dosa yang besar karena melewati orang yang sedang sholat, sangat penting bagi kita mencari posisi yang tepat dan nyaman ketika hendak sholat di luar rumah. Misalnya, ketika kita hendak sholat di masjid dan tidak dalam keadaan berjamaah, kita bisa memilih posisi sholat langsung berhadapan dengan tembok atau tiang. Tembok atau tiang tersebut akan menjadi sutra. Bisa saja ketika sedang sholat, kita lupa meletakkan sutra di depan kita. Dengan memilih posisi sholat dekat dengan tembok atau tiang tersebut, kita sudah menolong orang lain dari ancaman dosa karena melewati orang yang sholat. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.